nggak perlu saya bisa baca guys. Ya kadang memang kita tuh perlu yang namanya kacamata orang lain gitu mbak. Kayak mirror kacamata orang lain untuk mengetahui diri kita kayak gimana. Kadang soalnya kita suka luput dengan karena kita kasihkan dengan apa namanya kita yang seperti ini, kita nggak benar-benar tahu sebenarnya kita kayak gimana gitu. Ya seperti gampangnya aja kan dokter nggak mungkin kan mentik pasien dirinya sendiri atau yang masuk nggak mungkin kan dia masuk sendirinya sendiri ya. Jadi saya memang kita membutuhkan orang-orang juga ya yang hidup bersosialisasi makhluk sosial juga ya betul itu juga menjadi salah cancer ya betul memang tapi cancer memang itu paling tahu loh mbak yang namanya kapan dia tuh harus bersosialisasi kapan dia harus yang namanya bersama keluarganya time dan bersama keluarganya itu karena kan mungkin cancer di tengah-tengah antara seorang Gemini yang memang seorang sosialitas dan di antara seorang Leo yang seorang family betul jadi mungkin kan di tengah-tengah itu jadi dia bisa balancing ya balance ya oke. Dan kalau misalnya ngomongin lagi masalah apa gitu kan cancer ini yang tadi kan kita udah ngebahas tuh kalau misalnya mereka yang dapatin sesuatu mereka pasti bakal dapatin itu jadi simboliknya ya tapi si cancer ini ternyata memang orang itu sangat sadar sangat sabarnya dalam artian untuk apa sih menggapai korbannya mendapatkan korbannya itu tuh dia bakalan apa maksudnya sabar banget gitu untuk dapetin itu karena kalau orangnya kayak telaten jadi dia mau kayak olah-olah itu siap meneteksi yang tes gitu dia tahan dan lucunya adalah orang cancer yang ini jadi semacam memang kayak itu kan dia diam-diam gitu kan diam-diam itu dia bakalan menjalankan rencananya untuk mendapatkan apa namanya tujuannya diri biasanya memang orang cancer ini orang di belakang layar oh iya orang di belakang layar yang merencanakan ini itu sampai dia dapetin tujuan ada manipulasi dapat bicara cancer yang itu manipulatif gimana ya kalau yang itu kejadian apa ya jadi dia kayak bisa mempengaruhi mbak sebenarnya kayak mempengaruhi tapi bukan melalui dirinya sendiri betul dia mempengaruhi jadi dia mempengaruhi orang lain dulu untuk mempengaruhi orang-orang lainnya betul dia tuh pintar banget seperti itu mbak ini terjadi ya cancer kan bagaimana kayak seorang kecil kan dia bisa hidup di air kan dia juga darah dari juga bisa cancer itu memang pintar banget namanya adaptasi betul jadi tapi ya ketika misalnya dia tuh udah merencanakan ini itu untuk yang namanya mencapai tujuannya ketika yang namanya musuhnya datang aduh hancur gitu oh pasti seorang cancer mau juga ya wah tanya mbak apa yang namanya cancer ini terkenal sama yang namanya mudinya ini apa karena juga seorang ini kan juga termasuk orang betul agak terpengaruh dari mudiknya ini juga tapi kalau misalnya orang cancer ini mudiannya bisa dibilang lebih parah lebih parah betul sangat parah wow sangat parah jadi dia bisa tiba-tiba aku tahu gini tahu tiba-tiba dia nangis tapi tahu ntar dia langsung tahu jadi kadang-kadang kalau kita tidak mengenal seorang cancer mudah susah ditebak juga betul susah ditebak jadi misalnya ini jangan percaya deh kalau misalnya tiba-tiba ya apa namanya mungkin di Twitternya gitu kelihatannya lucu banget atau segala macam tapi aslinya tuh melankolis betul misalnya kalau nggak tiba-tiba di Twitternya tuh kayaknya melankolis banget tapi aslinya hancur betul jadi bentuk-bentuk betapa yang tak ada orang betul karena memang cancer ini agak susah ditebak cuman ketika kamu sudah kenal cancer nggak bisa ada yang namanya cancer itu bohong apa karena saya sudah mengenal cancer kali ya jadi yang mau dilutupin sesuatu jangan kebaca jadi apa ya kayak kebohongannya tuh halus tapi buat orang-orang di dekatnya bisa melihat bahwa dia sudah melakukan suatu kebohongan karena yang namanya cancer ini mbak ketika dia sudah nyaman dia seperti contohnya ketika dia sudah nyaman gitu ya dia bisa mengeluarkan sensitivitas ini jadi kalau yang namanya cancer memang bisa dibilang sensitif banget tapi dia itu jadi dimanapun sulitnya yang namanya rintangan gitu ya misalnya dia lagi mau mencapai tujuan cancer itu selalu menggunakan intuisinya untuk menentukan banyak hal dan itu juga kebanyakan beberapa kita lakukan orang cancer jadi kalau kita melihat itu penampilan ataupun kita pertama kalinya itu kesannya lembut orang-orang kesannya lembut tapi kalau udah digoda cancernya keluar hati-hati mbak kalau yang namanya cancer ini ya dia tuh memang kayak kalau saya baru kenal gitu awal-awal itu malu
macam gitu kan. Tapi ketika sudah kenal dia, apalagi kalau misalnya dia ditantang, tunggu deh, kamu bisa ditantang balik, maksudnya kamu gak bakal dikasih ampun. Oh gitu. Iya, itu pernah juga sih sempet ya sama si itulah itu Cicel ya. Jadi sempet sih pingin senang aja cari perhatian ngalahin gitu. Jadi dulu masih di SD gitu, langsung dikawain, bisa nggak sih kamu berhenti kalau ngalahin kalau cari apa ya, siapa nggak usah kayak gitu dia, asik kena banget tuh. Oke, kita balik lagi masalah ngomongin cancer lagi nih ya. Yep. Cancer ini dia kan kita bilang tadi ya sensitivitasnya itu sensitivitasnya itu tinggi. Betul. Dan apa namanya itu karena misalnya mungkin karena dia sensitifnya itu juga karena memang itu apa sensitif. Betul. Dan apa namanya jadi dia tahu banget ya kapan harus melakukan A atau B gitu. Karena dia istilahnya karena dia pakai intuisi dia melakukan sesuatu. Bukannya dia pelintan juga ya ketika misalnya moodnya dia datang. Tapi ketika ya ada yang dia ngerasa ada yang sensitif dia, maksudnya dia merasa terluka atau enggak mengganggu di tengah doa, dia itu bakal sensitif banget pada rasa hal itu semua. Dan dia bakal tahu kapan harus bertindak dengan intuisinya itu tersebut. Jadi jangan tertipu dengan kelembutan seorang cancer. Hati-hati. Tapi cancer ini mbak ya yang saya kenal itu termasuk overthinking ya, karena itu ya karena sensitivitasnya gitu ya, sensitivitasnya tinggi. Jadi saat seperti ini tuh heran dengan cancer tuh bakal sering moodnya itu naik turun gitu. Jadi akhirnya bisa jadi paranoid juga. Betul, agak paranoid dan dia tuh sering banget menyalahkan dirinya sendiri. Wow, berarti confidence-nya juga agak-agak perlu dipertanyakan. Sebenarnya orang cancer ini tadinya tinggi sih, tapi ketika yang namanya dia jadi ketika itu mungkin dia kelihatannya diam gitu ya, tapi di otaknya tuh kepalanya tuh banyak banget hal yang sedang dia pikirin gitu. Jadi ketika misalnya apa namanya dia kan orangnya tertutup gitu kan, dan ketika ada masalah gitu kan, cancer yang ini kan overthinking, makanya mereka tuh nyimpan rapat-rapat banget di dalam cangkangnya, tanda kutip cangkangnya, kemudian tuh mereka bakal bersembunyi di dalamnya, diri kayak masalah itu dicari sendiri, cari solusi sendiri gitu ya. Tapi ketika di cangkangnya itu adalah kepala mereka itu udah penuh ya, udah overload banget dengan banyak hal, itu bukan nggak mungkin yang namanya cancer tuh bakalan waktu sendiri. Semua gitu. Dan cancer ini memang terkenal emosional. Jadi ketika itu karena memang pikirannya sendiri juga gitu kan, dia memasukkan sekaligus semuanya. Iya. Jadi itu dia jadi kadang suka meledak sendiri. Kemudian jadi meledak-ledak gitu. Jadi jangan kaget kalau mungkin punya pasangan ya tiba-tiba lembut seorang cancer, tiba-tiba datang langsung gebrak meja gitu ya. Itu jadi biasanya orang cancer ini karena memang orangnya penyadar gitu kan. Ditahan, disimpan lama-lama keluar. Mungkin bisa jadi omongan ya kali ya. Kita nggak sampai ke tindakan gitu orang cancer. Mereka kalau udah meledaknya, saya pernah ketemu cancerian yang memang meledaknya itu ketika maksudnya menggunakan fisik, ketika sudah sangat puncak banget semangatnya. Jadi kita mungkin ngebantuin suatu atau ngegebukin seseorang gitu kan, itu bisa. Tapi kebanyakan sih cancerian itu biasanya memang pertamanya ngeluarin dulu karena kan mereka juga overthinking, jadi pikir juga. Jadi sebelum mungkin mau banting kursi, banting aja mereka mikir gantiin nggak ya. Tapi enggak mbak, jadi kalau orang cancer ini karena dia overthinking gitu kan, ketika sudah muak udah nggak bisa thinking ya, nggak thinking lagi, nggak bisa thinking lagi. Dan apa ya, kalau misalnya cancer ini kita tadi sudah sempat bahas ya, namanya cancer itu di cangkangnya dia istilahnya dia punya rumah sendiri. Makanya saya bilang mungkin mereka mencintai pulang untuk rumah mereka tuh suka banget ngabisin waktu bareng keluarga. Itu tadi kayak aku bilang kan itu mungkin cenderung agak kelewat sedikit family man yang ya, tapi dia bukan berarti itu, tidak bisa bersosialitas, bukan. Dan apa namanya, malah yang kalau saya kenal orang yang itu suka banget bersosialisasi mbak. Tapi tidak untuk beda seperti seorang Gemini yang memang kemanapun dia mau hinggap. Kalau cancer masih jangan dibahas Gemini. Jangan ya. Ntar ada sesinya, bukan gitu. Ntar kesenangan yang Gemini, yang Gemini. Itu ada
sesinya baik biar banyak kita siaran ya biar biar misterius sih kan nunggu ya tapi pak ya itu mungkin kalau misalnya ngomongin masalah yang cancer itu kamu sosialitas itu kayak apa ya it's like friends come first gitu. Ya jadi pokoknya temen itu nomor satu segala macam mungkin temen nomor satu itu pacar itu bisa bisa di saran aja gitu jadi kalau yang punya pacar orang kecil harus siap ikut sosialisasi bersama mendingan itu dari apa namanya solusinya ya memang kalau misalnya karena dia suka bersosialisasi sama teman-temannya ikut aja tapi gimana kalau yang LDR mama gitu ya LDR jadi apa ya mbak ya apa namanya cancer yang ini suka banget bersosialisasi makanya mereka tuh punya banyak teman dan mereka tuh gampang sekali beradaptasi itu mungkin karena karakter dari kelembutannya itu kan kadang banyak orang dan juga tapi yang bisa hidup di darat dan di air atau tidak yang overthinkingnya bagian sensitifnya itu kan banyak orang membutuhkan mungkin banget mbak mungkin banget karena memang kalau dibilang sensor yang ini kan dia tuh berpikir terus gitu bukan itu nggak bisa juga gimana sensor yang ini terus jadi kalau misalnya kalau nganggur tuh mikir gitu ya jangan kan nganggur mbak lagi ngapain jadi dia multitasking dong multitasking hati yang multitasking itu biasanya punya tingkat selingkuh ya tapi ntar kita ngomongin masalah cancer ini tukang selingkuh atau enggak nanti ya kita lanjutin lagi nanti tapi setelah lagu yang satu ini ya ini satu lagu lagi ini datangnya dari mana mbak satu ya ini ada Bayum Bayum teduh